Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Amalia dengan nomor WP 221010020. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT saya yang berjudul Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan pada CV Jumar DPS. Baiklah, di sini saya akan menerangkan analisis sistem informasi akuntansi penjualan pada CV Jumar DPS. Latar belakang. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem formal yang utama dalam kebanyakan perusahaan. Sistem informasi formal merupakan suatu sistem yang menjelaskan secara tertulis tentang tanggung jawab pembuatan informasi. Kejadian finansial yang terjadi dikomunikasikan melalui sistem informasi akuntansi pada pihak yang berkepentingan berupa laporan-laporan kegiatan. Pada perusahaan yang berorientasi untuk mendapatkan laba penjualan, merupakan kegiatan utama untuk mencapai tujuan utama. Sebagian dalam rangka menunjang kegiatan penjualan, seorang manajer sangat berkepentingan atas informasi yang berkaitan dengan penjualan untuk menyajikan informasi mengenai penjualan sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih lanjut. Rumusan masalah, bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi penjualan pada CV Jumar DPS. Tujuan dan manfaat tugas akhir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan pada CV Jumar DPS dan dapat mengidentifikasi apakah sistem informasi tersebut telah dilaksanakan sesuai struktur pengenalan intern yang tepat atau belum. Adapun manfaat dari penulis tugas akhir ini yaitu: pertama, bagian penulis menambah pemahaman mengenai penerapan ilmu sistem informasi akuntansi penjualan, di mana penulis dapat pengetahuan dan pengalaman serta praktek langsung dalam proses penelitian tentang sistem informasi akuntansi penjualan. Yang kedua, bagi CV Jumar DPS, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi perusahaan mengenai kelebihan dan kelemahan penerapan sistem informasi akuntansi penjualan. Metode pengumpulan data: 1. Wawancara, 2. Dokumentasi, 3. Studi literatur. Sistematika penulisan. Bab 1 mengenai pendahuluan, bab 2 mengenai landasan teori, bab 3 mengenai gambar umum perusahaan dan pembahasan, dan bab 4 mengenai penutup. Landasan teori. A. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. 1. Definisi sistem. Menurut Mulyadi, tahun 2016, sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpandu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan dari komponen yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan suatu kegiatan pokok perusahaan. Yang kedua, definisi informasi. Pengertian menurut Chris Maggi tahun 2015, sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, dan mengolah serta menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengelola, mengendalikan, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, definisi akuntansi. Menurut Surwajono tahun 2015 menyatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai seperangkat yang mempelajari perkayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu, dan cara penyampaian pelaporan informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang B. Tujuan sistem informasi akuntansi. Menurut Azhar Susanto tahun 2013, sistem informasi akuntansi dibangun dengan tujuan utama yaitu untuk mengolah data akuntansi yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai untuk mengurangi risiko saat mengambil keputusan. Yang C. Komponen sistem informasi akuntansi. Yang pertama, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang kedua, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. Yang keempat, pengenalan internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.
Yang D. Fungsi sistem informasi akuntansi. A. Mendukung proses pengembalian keputusan. Tujuan sama pentingnya dari C adalah untuk memberi informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitan dengan perencanaan dan pengenalan aktivitas perusahaan. Yang B. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari suatu perusahaan agar dapat tetap eksis. Perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis dan peristiwanya disebut sebagai transaksi seperti melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi, dan penjualan. Yang C. Membantu mengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab kepada pihak eksternal. E. Manfaat sistem informasi akuntansi. Yang A. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat sehingga berdampak pada kemajuan perusahaan. Yang B. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi produk atau jasa yang dihasilkan. Yang C. Meningkatkan efisiensi kinerja bisnis baik itu pada bagian keuangan dan bagian lainnya. Dan D. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. F. Manfaat sistem informasi akuntansi bagi organisasi. 1. Memperbaiki efisiensi sistem akuntansi yang dirancang dengan baik dapat membantu memperbaiki efisiensi jalannya suatu proses dengan memberikan informasi yang tepat waktu. Yang kedua, memberikan pengambilan keputusan sistem informasi akuntansi dapat memperbaiki pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang tepat waktu. Yang ketiga, berbagai pengetahuan sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat mempermudah proses berbagai pengetahuan dan keahlian. Yang selanjutnya dapat memperbaiki proses operasi perusahaan dan bahkan memberikan keunggulan yang kompetitif. G. Sistem informasi akuntansi penjualan. Sistem informasi akuntansi penjualan adalah aktivitas penjualan yang dilakukan perusahaan dengan mengirimkan barang sesuai dengan pesanan pembeli dan perusahaan mempunyai hak untuk menagih pembayaran barang atau jasa tersebut. Yang H. Pengertian penjualan. Menurut Abdullah tahun 2016, penjualan adalah bagian dari promosi dan promosi adalah salah satu bagian dari keseluruhan sistem pemasaran. I. Dokumen-dokumen penjualan. Yang A. Faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Yang B. Rekap beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode, misalnya 1 bulan. Yang C. Pita register kas atau cash register type. Merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. J. Pengertian prosedur. Menurut Mulyadi tahun 2016, prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Yang K. Kerangka pemikiran. Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penjualan pada CV Newbar DPS agar prosedur dapat berjalan dengan baik dan tidak ada masalah dalam prosedur penjualan. Kerangka pemikiran tersebut disajikan dalam gambar 22.1 sebagai berikut. Sistem informasi akuntansi penjualan pada CV Newbar DPS. Setelah sistem informasi akuntansi penjualan pada CV Newbar DPS, lalu melakukan prosedur penjualan. Setelah melakukan prosedur penjualan, melakukan evaluasi prosedur serta dokumen terkait. Setelah melakukan evaluasi prosedur serta dokumen terkait, analisis dan rekomendasi. Setelah itu, kesimpulan dan saran. Baiklah, sekian dari PPT saya. Apabila PPT saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.